bahwa kesulitan, kesakitan, kesempitan, kematian, kesulitan hidup, kesempitan rezeki, kesakitan rasa sakit, kematian, itu bagian dari ibadah. Ibadah itu. Kita selama ini menganggap ibadah itu sholat, sedekah, zakat, wakaf, infak, pergi haji dan umroh, jihad fisabilillah. Itu ibadah. Tapi jangan lupa, ibadah ada yang sifatnya mengeluarkan. Ada ibadah itu yang sifatnya menahan. Contoh yang mengeluarkan. Mengeluarkan uang, zakat, wakaf, infak, sedekah. Mengeluarkan suara, baca Quran, azan, talbiyah. Mengeluarkan tenaga, bangun masjid, tawaf, sa'i, jihad, mengeluarkan darah, mati syahid. Itu sifat ibadah yang mengeluarkan. Tapi ada ibadah yang menahan. Tahan makan, tahan mata, tahan telinga, tahan pikiran, tahan lisan, tahan kemaluan, tahan kaki. Itu ibadah. Mana yang lebih berat ibadah? Banyak orang yang sanggup bangun masjid. Banyak orang yang sanggup tawaf sa'i umroh setahun 2 kali. Tapi tak banyak yang mampu menahan keluh kesah, sumpah serapah, caci maki, ngamuk, menahan emosi. Makanya ibadah yang paling lama itu menahan. Mana ibadah yang paling lama? Puasa 1 bulan. Menahan. Karena itu yang paling berat. Orang yang menahan itu disebut dengan sabar. Menahan. Menahan kesakitan. Menahan kematian. Menahan kehilangan. Menahan kehampaan. Itu juga adalah bagian dari ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi. Makanya nabi-nabi, wali-wali Allah itu ujian ibadahnya yaitu. Jadi ketika kita bertaubat, ada seorang perempuan masuk Islam. Setelah masuk Islam apa yang terjadi? Suaminya meninggal. Dia dituduh korupsi. Masuk penjara lebih 10 tahun. Ayahnya merasa dipermalukan karena dianggap tidak berhasil mendidik anak di tengah agama mereka. Ibadah apa yang didapatkannya? Ibadah yang paling tinggi diperolehnya adalah ibadah menahan. Mampu dia menahan emosinya, mampu dia menahan dirinya, mampu dia menahan tangisnya, mampu menahan sumpah serapah. Pada akhirnya dia adalah pemenangnya. Kalau kita logika berpikirnya, kalau sudah masuk Islam enak-enak saja, berarti bertentangan semua dengan yang dia hadapi itu. Suaminya meninggal, mestinya suaminya sehat panjang umur. Dituduh korupsi, mestinya hidupnya lancar-lancar. Masuk penjara, harga diri, malu. Kuat. Setelah keluar malah jadi motivator. Memberikan orang lain semangat. Itulah kualitas iman yang luar biasa. Sebutkan saya nabi-nabi yang hidupnya enak-enak aja. Sebutkanlah. Sebutkan aja satu contoh nabi yang hidupnya enak-enak aja. Menurut pikiran kita. Mana ada? Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan. Nabi Nuh alaihissalam banjir bandang. Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel pun permintaannya minta ampun. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi penyembah berhala. Menghadapi menyembah bintang-bintang. Nabi Isa alaihissalam dituduh sebagai anak zina. Mau disalib. Nabi Daud alaihissalam menghadapi raja yang zalim. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kan enak Pak Ustaz. Coba posisikan kita sebagai Nabi Sulaiman. Andai kitalah menjadi Nabi Sulaiman. Apakah sanggup kita menghadapi ujian Nabi Sulaiman? Bagaimana ujian Nabi Sulaiman? Angin tunduk. Jin ifrit tunduk. Semut-semut, burung-burung tunduk.
Apa tidak paling berat itu ujian? Banyak orang yang lulus ketika kehilangan. Tapi ketika mendapat kekuasaan, jadi camat aja, jadi kades dapat 1 miliar 1 desa aja tangkap KPK. Apalagi kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Menguasai alam jin, menguasai angin, menguasai alam binatang, menguasai alam manusia. Bayangkan tuh. Wabalawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan hasanat, dengan yang enak-enak. Wasayyiat, dengan yang tidak enak. Yang enak dalam pandangan manusia. Jadi sebenarnya setelah kita Islam, setelah kita bertaubat, setelah kita hijrah, kita dihadapkan pada mengalahkan keinginan kita, mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita panjang umur. Kata Allah, mati. Kita kalahkan keinginan kita, kita ikut keinginan Allah. Menurut keinginan kita adalah melimpah ruah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuuji engkau dengan kekurangan. Setelah kita berusaha, berikhtiar, tawakal, berdoa, serah sama Allah, ternyata yang terjadi adalah keinginan Allah, bukan keinginan kita. Islam artinya menyerahkan urusan kita kepada Allah. Setelah usaha dan ikhtiar. Ini. Kalau sebelum usaha dan ikhtiar udah nyerahkan pada Allah, itu namanya Jabariyah, sesat itu. Bukan ahlu sunnah. Sedangkan ahlu sunnah adalah mengikut kehendak Allah setelah usaha dan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, memberi kita hawa nafsu, memberi kita akal, menyuruh kita berusaha. Pada ujungnya akhirnya dia ingin kita ikut kehendak dia. Bukan kita memaksa dia untuk ikut kita. Yang terjadi sekarang apa orang manusia ini? Allah itu dipaksanya ikut dia. Dalam masalah rezeki, dalam masalah jodoh, dalam masalah anak, dalam masalah usaha, dalam masalah bisnis, dipaksanya Allah untuk ikut dia. Ketika keinginan dia sesuai dengan keinginan Allah, alhamdulillah. Gitu dia. Ketika keinginan dia tidak sesuai dengan keinginan Allah, kok gini ya? Apa bedanya dengan orang kafir musyrik jahiliyah dulu? Ketika sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah, menangisnya di pintu Ka'bah, dipotongnya lembu, bersedekah dia. Ketika tak sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah, dicaci makinya Tuhan, berhenti dia menyembah Lata Uzza, habis itu mabuk dia. Jahiliyah Qarnil Ishrin, jahiliyah abad 20. Ketika sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah, pergi dia umrah, nangis pintu Ka'bah. Ketika tak sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah, mabuk dia. Apa ini Tuhan nih kok gini? Mana nih janji Ustaz Somad kemarin? Katanya begini. Apalah beda kita dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Berislam itu, di saat senang kita bersyukur, di saat susah kita bersabar, di saat sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, sejalan keinginan kita dengan keinginan Allah, alhamdulillah. Tak sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, innalillah. Semuanya tetap ada Allahnya di dalam. Saat apa yang kita mau, itulah yang Allah beri. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di saat tak sesuai dengan yang kita harapkan, saat itu kita mampu berkata, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Wa la yasrifu su'a illallah. Tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Allah. Wan nafi'u, dialah yang datangkan manfaat. Wad darru, dia pula yang menolak mudarat.
Iyamsaskallahu bidurrin, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada dirimu, iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menyingkapkannya dari dirimu kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin, seandainya engkau diinginkan Allah sesuatu, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala.